Dia ini masuk ke daerah Taksim, jalan santai gitu ya guys ya. Kayak gak ada gerak-gerik yang mencurigakan gitu. Ledakan bom di Istanbul, Turki. Ini terjadi 13 November beberapa hari yang lalu ya. Kejadiannya ini di kota Istanbul, Turki, tepatnya di daerah Taksim. Jadi Taksim ini adalah salah satu tempat yang paling rame di Istanbul, tempat yang paling sering dikunjungi sama turis-turis asing gitu. Karena ini jadi salah satu pusat perbelanjaan di Turki. Jadi kalau misalnya kita datang ke Taksim tuh kita bisa ngelihat orang dari berbagai macam negara gitu ya. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Arab, Asia, Afrika. Banyak banget lah pokoknya lah turis-turis asing yang kalau misalnya datang ke Istanbul pasti tuh datang ke Taksim juga. Nah, Taksim juga ini tempatnya nggak pernah sepi ya. Jadi kalau siang biasanya rame itu karena orang-orang datang ke sana buat belanja atau buat ke tempat hiburan lainnya kayak mall, kafe-kafe, restoran, minum-minum gitu ya. Nah, kalau malamnya biasanya Taksim ini rame dengan dunia malamnya ya. Dunia gelap Taksim, guys. Jadi bisa dibilang tempat ini tuh nggak ada tidurnya gitu ya. Nah, kejadian ledakan bom ini tuh terjadi sore-sore sekitar jam 4-an gitu ya. Ini aku ambil cuplikan dari salah satu portal berita di Turki. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, pelakunya ini diwarnain bundaran merah ya. Sekitar jam 3.17 dia masuk ke daerah Taksim, guys. Dan kita lihat dia tuh bawa sesuatu di tangannya gitu ya, kayak kantong atau tas atau apa gitu ya. Dia ini masuk ke daerah Taksim, jalan santai gitu ya guys ya. Kayak gak ada gerak-gerik yang mencurigakan gitu. Biasanya tuh kan kalau di Taksim itu banyak banget polisi-polisi atau tentara-tentara yang bersenjata itu berjaga di sana. Bahkan mereka jaga tuh sampai ada kendaraan lapis baja gitu. Sekitar jam 3.30 atau jam setengah 4 sore perempuan ini duduk di depan toko baju gitu ya. Dia duduk di salah satu bangku dan aku baca menurut berita di sini si orang ini tuh duduk sekitar 40 sampai 45 menit. Kayak santuy banget lah pokoknya lah. Nah, terus dia taruh barang bawaannya ini di samping bangku tempat dia duduk. Habis itu dia lari dari sana guys. Dia kabur, pokoknya lari cepat-cepat gitu ya larinya ya. Dan gak lama setelah itu, jam 4.20, bom meledak. Aku nggak bisa nampilin video bom meledak atau korban yang tewas di sana guys. Setelah ledakan itu polisi, tentara itu langsung datang ke TKP ya buat ngamanin situasi. Banyak juga ambulans yang datang buat nolongin korban-korban yang terluka. Nah, menurut sumber berita Turki yang aku baca, jumlah korban yang tewas 6 orang dan 81 orang terluka. Dan gak lama setelah kejadian ini, pemerintah Turki itu langsung membatasi penggunaan sosial media kayak Instagram dan YouTube. Dan ngelarang warganya ini buat nge-share video rekaman kejadian dan video korban yang tewas gitu. Biar orang-orang tuh gak panik gitu ya. Waktu itu sebelum aku tahu ada kejadian ini di hari itu, aku sempat bingung gitu loh. Ini kok tiba-tiba YouTubeku jadi gak bisa diputar videonya, tiba-tiba Instagramku tuh gak bisa di-refresh. Ternyata ada pemberitahuan dari KBRI Turki kalau misalnya lagi ada pembatasan penggunaan sosial media dari pemerintah Turki gitu ya. Untungnya bermodalkan rekaman CCTV yang aku dengar di berita katanya sekitar 1.200 CCTV yang dicek sama polisi. 10 jam pasca ledakan itu, polisi langsung menangkap pelaku. Untung kejadian ini juga gak ikutan hapus-hapus CCTV dan barang bukti gitu ya. BTW ini aku dapat rekaman penangkapan pelakunya. Jadi ini tuh penangkapannya sekitar malam-malam ke pagi ke subuh-subuh gitu ya. Ini polisinya masuk dan langsung ngedobrak pintu dan ternyata pelakunya ini seorang perempuan asal Suriah yang merupakan anggota dari organisasi PKK. Nah, BTW guys, buat yang belum tahu, PKK ini adalah organisasi etnis Kurdi ekstrim di Turki. Ini ngomong-ngomong soal etnis yang tinggal di Turki tuh, jadi yang tinggal di sini tuh sebenarnya berbagai macam etnis ya guys. Ada orang Turki, ada orang Yunani, orang Armenia, ada orang Arab yang kebanyakan ini datangnya dari Suriah ya, karena mereka mengungsi di sini. Ada orang Kurdi, ada juga yang sipit-sipit gitu ya. Nah, biasanya ini dari Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Meskipun kalau kita lihat sekilas muka mereka itu mirip-mirip gitu ya. Balik lagi ke organisasi PKK tadi. Jadi organisasi ini tuh disebut-sebut organisasi teroris karena mereka banyak meresahkan warga Turki. Jadi mereka tuh kayak melakukan penculikan, meledakkan bom. Jadi ngebuat orang-orang itu gak merasa aman gitu ya. Nah, tapi BTW meskipun PKK ini orang Kurdi guys, ada juga di Turki ini orang-orang Kurdi yang non ekstrim gitu ya, yang mereka ini hidup berdampingan sama orang Turki gitu. Bahkan di kelas aku sendiri dulu waktu S1 itu sekelas tuh ada orang Turki, ada orang Kurdi,
dan mereka hidup berdampingan gitu. Mereka sebenarnya baik-baik aja, cuma gara-gara tingkah laku yang meresahkan dari organisasi PKK ini yang ngebuat citra suku Kurdi di Turki itu jadi ya dipandang agak buruk lah sama orang Turki asli kayak gitu ya. Dan kejadian ini pastinya menjadi hal yang tidak mengenakan untuk Republik Turki yang hidup dari sektor wisatanya ya. Karena dampak yang diciptakan dari ledakan bom itu pasti ngebuat orang-orang yang mau datang ke sini tuh jadi khawatir gitu kan. Wah, kira-kira bakalan ada ledakan bom lagi atau di sana aman gak ya? Ya semoga kita doakan hal-hal kayak gini tuh gak terjadi lagi gitu dan semuanya bisa cepat pulih kembali. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, situasi terupdate keadaan Taksim lokasi pengeboman ini udah kembali kondusif guys. Pastinya ya dengan pengamanan yang lebih ketat dari pihak keamanan Republik Turki. Semoga kejadian ini gak terjadi lagi karena kita ini sebagai manusia ya pengen hidup damai gitu kan. Jalan-jalan melihat keindahan alam, tiba-tiba ada bom. Oke guys, videonya sampai di sini aja. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. See you in the next video and as always, Guru Shurus.